Don't want the bears. What do you want with the map? Setelah membaca buku itu, Lau berjanji akan membagikan buku terakhir tersebut. Di dalam buku itu juga terdapat peta yang menunjukkan tempat kota hilang itu berada, yaitu terletak di bawah gunung, tempat kenangan Lau dan ayahnya. Lalu mereka pun bergegas pergi dari sana. Muncul pasukan terlarang yang menyerang mereka. Hingga akhirnya pasukan terlarang berhasil menangkap dan mengurung Po untuk dibawa ke Kaisar. Melihat itu, Lutera hanya menatap Po dan memilih melanjutkan misi ketimbang menolong Po. Di tengah jalan, pasukan terlarang yang membawa Po tiba-tiba diserang oleh seseorang berjubah hitam. Kembali ke Lutera yang melanjutkan perjalanan. Ternyata dia diikuti oleh Rabi yang memaksa untuk ikut pergi bersamanya. Klaus dan Veruca sudah sampai di gurun pasir. Mereka kelelahan mengikuti petunjuk di gulungan untuk mencari kota yang hilang. Sementara itu, sang hewan berjubah berhasil mengalahkan pasukan Komodo. Po yang ketakutan lalu berusaha kabur dari hewan berjubah itu, hingga membuatnya terjatuh dari tebing dan terbebas dari kurungan. Setelah itu, Po didatangi oleh salah satu pasukan terlarang yang bernama Wei Min. Dia juga berhasil kabur dari hewan berjubah yang mengikatnya. Dia meminta ikut bersama Po untuk saling bekerja sama. Akhirnya, Po pun setuju. Di sisi lain, Lutera dan Rabi sampai di pasar rempah-rempah. Setelah mengantarkan Lutera, Rabi berpamitan untuk kembali pulang. Po dan Wei Min juga sampai di pasar rempah-rempah. Namun, Po malah tergiur oleh makanan di sana. Po tak menyadari jika Klaus dan Veruca ada di belakangnya. Di sana, Klaus dan Veruca mencoba merampok para warga. Po yang melihat aksi mereka lalu mencoba menangkapnya. Tapi tangannya diborgol oleh Wei Min yang ternyata berpura-pura baik kepada Po. Po pun marah dan kecewa kepada Wei Min. Sementara itu, Lutera yang melihat aksi kedua musang lalu mencoba menangkap mereka. Po pun ikut mengejarnya, meskipun tangannya masih terborgol di gerobak mie. Tiba-tiba datang hewan berjubah yang menangkap Po dan Lutera. Untungnya, mereka berhasil melarikan diri dan mencoba kabur dari sana. Namun di tengah jalan, ada badai pasir yang menghalangi jalan mereka. Ketika hewan berjubah mau menangkap Po dan Lutera, tiba-tiba mereka diselamatkan oleh Rabi. Setelah itu, Rabi menuntun mereka keluar dengan aman dan memberikan kembali peta yang dijatuhkan oleh Lutera. Kemudian, Lutera memberikan peta itu kepada Po sebagai kerjasama mereka kembali. Ketika Rabi menemui orang tuanya di pasar, tiba-tiba hewan berjubah datang dan memaksa Rabi memberitahu keberadaan Lutera dan Po. Dia juga mengikat kedua orang tua Rabi. Akhirnya, Rabi terpaksa memberikan gambaran peta tempat yang akan dikunjungi Po dan Lutera. Po dan Lutera terus berjalan di padang pasir untuk mencari kota yang hilang. Lutera teringat masa kecilnya ketika bersama mendiang kakaknya. Dia ingin menjadi satria seperti kakaknya. Akhirnya, kakaknya terus melatih Lutera agar menjadi seperti dirinya. Klaus dan Veruca diam-diam mengikuti si hewan berjubah karena mereka tahu kalau hewan berjubah mengincar Po dan Lutera. Esok paginya, mereka tiba di bukit dengan tanda seperti di dalam peta. Di sisi lain, hewan berjubah mengetahui kalau Klaus dan Veruca mengikutinya. Don't want the bears. What do you want with the map? Melihat Veruca menggunakan sarung tangan sakti, akhirnya si hewan berjubah mau bekerja sama dengan mereka. Po dan Lutera yang tak menemukan kota yang hilang di sana. Tiba-tiba, sebuah batu raksasa bangkit dan menyerang mereka. Po menyadari bahwa monster batu itu bukan penjaga cambuk api, melainkan dialah kota yang hilang. Kemudian, Po masuk ke dalam mulut monster batu, disusul Lutera yang mengingat pesan terakhir kakaknya.
Ternyata benar, kota yang hilang berada di dalam batu itu dan sudah tak dihuni oleh siapapun. Looks like no one has lived here for centuries. Kemudian, Po melihat cambuk api abadi. Dengan berhati-hati, Lutera mengambil cambuk api itu. Setelah berhasil mengambilnya, tiba-tiba muncul seekor kera tua bernama Rukmini.